Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohama Nur Latifa dari kelas C Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NPM 20110800158. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester Bimbingan Konseling Karir dengan dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang Myers-Briggs Theory dengan media pembelajaran digital. Alasan saya memilih media pembelajaran digital adalah karena lebih efisien dan lebih mudah untuk dipahami. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Katharine Briggs pada tahun 1920-an. Katharine bukanlah seorang psikolog, melainkan seorang pengamat orang yang tajam. Sebelum membaca buku Jung, dia telah mengembangkan tentang perilaku orang. Karena tertarik dengan karya Jung, dia mempelajarinya secara ekstensif. Selama 20 tahun berikutnya, dia terus mengamati orang dan mencoba mengklasifikasinya menjadi tipe Jung. Pada tahun 1940-an, dia bergabung dengan anak tunggalnya Isabel dalam pengembangan Myers-Briggs Type Indicator atau yang sering disebut dengan MBTI. Dalam teori Myers-Briggs, dua konsep paling dasar adalah persepsi penilaian dan ekstraversi introversi. Bagian selanjutnya berkaitan dengan bagaimana individu memandang lingkungan mereka dan kemudian membuat penilaian atau keputusan tentang pengamatan mereka. Hal ini kemudian dapat dikaitkan dengan pandangan individu tentang dunia yang berfokus pada dunia luar ekstraversi atau pada dunia batin introversi. Ini dapat dilihat sebagai pola preferensi cara berbeda yang dipilih individu untuk membuat keputusan dan pilihan. 4 dimensi MBTI, extrovert versus introvert. Extrovert bisa diartikan terbuka, tipe pribadi yang fokus pada dunia luar, suka bergaul, menyenangi interaksi sosial, beraktivitas dengan orang lain, dan mengutamakan aksi. Mereka bagus dalam hal berurusan dengan orang operasional. Sebaliknya, introvert adalah kepribadian yang tertutup. Mereka senang menyendiri, merenung, membaca, menulis, dan cenderung tidak suka bergaul dengan banyak orang. Keunggulannya, mereka mampu bekerja sendiri, penuh konsentrasi dan fokus. Mereka bagus dalam pengelolaan data secara internal dan pekerjaan back office. 2. Sensing versus intuition. Dimensi SN adalah tentang bagaimana seseorang memproses data. Sensing memproses data dengan cara bersandar pada fakta yang konkret, praktis, realistis, dan melihat data apa adanya. Mereka menggunakan pedoman pengalaman dan data konkret, serta memilih cara yang sudah terbukti. Mereka fokus pada masa kini, dan bagus dalam perencanaan teknis dan detail aplikatif. Sementara tipe intuition memperoleh data dengan melihat pola dan hubungan, pemikiran abstrak, konseptual, serta melihat bagaimana kemungkinan yang bisa terjadi. Mereka berpedoman imajinasi, memiliki cara unik, dan berfokus pada masa depan. Mereka inovatif, penuh inspirasi dan ide unik. Mereka bagus dalam penyusunan konsep, ide, dan visi jangka panjang. 3. Thinking versus feeling. Dimensi ketiga melihat bagaimana seseorang mengambil keputusan. Thinking adalah mereka yang selalu menggunakan logika dan kekuatan analisa untuk mengambil keputusan. Mereka cenderung berorientasi pada tugas dan objektif, terkesan kaku dan keras kepala. Mereka menerapkan prinsip dengan konsisten, bagus dalam melakukan analisa, dan menjaga prosedur atau standar. Sementara feeling adalah mereka yang melibatkan perasaan, empati, serta nilai-nilai yang diyakini ketika hendak mengambil keputusan. Mereka berorientasi pada hubungan dan subjektif. Mereka akomodatif, tapi sering terkesan memihak. Mereka empatik dan menginginkan harmoni, bagus dalam menjaga keharmonisan dan memelihara hubungan. 4. Judging versus perceiving. Dimensi terakhir melihat derajat fleksibilitas seseorang. Judging di sini bukan berarti judgmental. Judging lebih diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis serta senantiasa berpikir dan bertindak teratur. Mereka tidak suka hal-hal mendadak dan di luar perencanaan. Mereka ingin merencanakan pekerjaan dan mengikuti rencana itu. Mereka bagus dalam penjadwalan, penetapan struktur, dan penerapan step by step. Sementara tipe perceiving adalah mereka yang bersifat fleksibel, spontan, adaptif, dan bertindak secara acak untuk melihat beragam peluang yang muncul. Perubahan mendadak tidak masalah dan ketidakpastian membuat mereka bergairah.
bagus dalam menghadapi perubahan dan situasi mendadak. 16 tipe personality. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.